Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa atba'a sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil karim al-mab'uts li itmami makarimil akhlaqil karim wa ala alihi wa sahbihi al-murtadin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala nabiyuna wa nabiyukum habibuna wa habibukum sayyiduna wa sayyidukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha. Wa qala aidan, al mar'u ma'a man ahaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui kesempatan yang sangat berharga ini, melalui mimbar masjid yang insyaallah penuh dengan barokah ini, tiada henti-hentinya khatib selalu berwasiatkan kepada para hadirin sekalian, yang mana wasiat ini juga diperuntukkan untuk khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan takwa kepada Allah kita akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Tidak ada kejayaan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidaklah seseorang akan ditimpakan musibah, tidaklah seseorang akan ditimpakan kemalangan, tidaklah seseorang itu akan ditimpakan kemalangan kecuali dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama mengatakan bil imtisali awamirillahi wajtinabin nawahi, yaitu dengan cara kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih tetap memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat kepada kita, nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita, serta nikmat hidayah kepada kita. Kenapa perlu disyukuri nikmat-nikmat ini, wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Dikarenakan di luar sana masih banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan mereka nikmat akal, Allah berikan mereka nikmat yang begitu sempurna, namun Allah tidak berikan mereka nikmat hidayah, sehingga walaupun azan berkumandang di luar sana masih banyak yang tidak melangkahkan kakinya untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka melangkahkan kaki untuk meluruskan niat kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yakni salat Jumat secara berjamaah, merupakan nikmat yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita diberikan nikmat sehat, di dalamnya kita diberikan nikmat sempat, di dalamnya kita juga diberikan nikmat iman wal Islam yang kita rasakan pada siang hari ini. Maka patut untuk kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan ini. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka apabila kalian bersyukur atas semua nikmat yang telah aku berikan, maka pasti akan aku tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala.
taala. Sebaliknya, apabila kita menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan mata namun melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, diberikan akal fikiran namun memikirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, diberikan kaki yang kuat namun dilangkahkan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh nanti azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk daripada hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beriringan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita, nabiyuna wa nabiyukum, sayyiduna wa sayyidukum, habibuna wa habibukum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama mengatakan alladzi yahmiluna minadh-dhulumati ilan nur. Beliau adalah satu-satunya orang yang telah membawakan kita daripada kita zaman yang adz-dhulumat, zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang di dalamnya tidak ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, zaman yang di dalamnya tidak ada cahaya iman wal Islam yang kita rasakan pada siang hari ini, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nur, dibawa kepada kehidupan yang penuh dengan cahayanya Allah, penuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memeluk iman dan Islam yang kita rasakan pada siang hari ini. Maka hendaklah kita khususnya di hari Jumat ini untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya nanti kata Rasulullah akan menjadi tetangga yang paling dekat di akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aktsara salatan alayya kana akrabuhum manzilatan. Barang siapa yang solawatnya paling banyak kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti rumahnya di akhirat akan rumah yang paling dekat dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang di mana orang ini selalu berada di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah, orang ini selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh sahabat bahwa di mana ada Nabi Muhammad maka ada sahabat yang bernama Sauban bin Munabah. Sauban bin Munabah di dalam riwayat dikatakan beliau adalah seorang sahabat yang memiliki wajah yang sangat tampan. Beliau memiliki tubuh yang sangat kekar, memiliki tubuh yang begitu gagah, memiliki tubuh yang begitu besar. Lalu suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kota Madinah. Nabi Muhammad pergi meninggalkan kota Madinah, di dalam riwayat ada yang mengatakan hanya 2 minggu Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 2 bulan lamanya. Begitulah Sauban bin Munabah tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke kota Madinah, Nabi Muhammad melihat ada seseorang di pintu gerbang Madinah, seperti ada orang yang duduk menunggu seseorang yang akan datang. Ketika dilihat lebih dekat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang itu adalah Sauban bin Munabah. Melihat Sauban bin Munabah, Nabi Muhammad mendekati Sauban bin Munabah yang melihat dengan terheran-heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sauban bin Munabah yang terkenal dengan wajah yang tampan, kini wajahnya sudah kurus dan pucat pasi. Badannya yang begitu besar dan kekar kini sudah kurus kering. Melihat hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sauban bin Munabah, "Wahai Sauban bin Munabah, apakah telah menimpa kepadamu suatu penyakit wahai Sauban, karena wajahmu kini sudah menjadi pucat? Kini engkau sudah tidak menjadi tampan seperti dulu lagi.
Wajahmu yang besar, yang kuat, yang kekar, yang gagah kini sudah menjadi kurus kering, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Thauban bin Munabah menjawab, tidak wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak ada menimpa kepadaku suatu penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kerinduan yang begitu besar kepadamu karena engkau telah berpisah denganku selama 2 minggu ini, kata Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah juga mengatakan, hal ini wahai Nabi Muhammad membuatku tidak bernafsu untuk makan, membuatku tidak bernafsu untuk minum, membuatku tidak bernafsu untuk melakukan apapun kecuali ingin bertemu denganmu wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perpisahan ini membuatku tersadar bahwa nanti walaupun aku kelak di hari kiamat aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu aku tidak akan merasa bahagia wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Thauban bin Munabah mengatakan, karena engkau adalah kekasih yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu engkau akan berada di surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku hanya seorang Thauban bin Munabah, maka tentu akan berada di surga yang berbeda dengan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh walaupun surga itu begitu indah, maka aku tidak akan merasa bahagia karena di dalamnya tidak ada engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar ucapan Thauban bin Munabah yang seperti ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan membaca salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya ada di ayat ini wahai Thauban bin Munabah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu," barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ia akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin, yaitu dia akan dikumpulkan dengan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faulaika rafiqa, kata Allah, yaitu mereka adalah sebaik-baiknya teman nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mendengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Thauban bin Munabah merasa bahagia. Dia merasa sangat senang. Kenapa? Karena ia tahu bahwa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ia kelak akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Thauban bin Munabah begitu memiliki kesedihan, padahal ia hanya ditinggalkan oleh Nabi Muhammad selama 2 minggu. Ada yang mengatakan selama 2 bulan Nabi Muhammad meninggalkan kota Madinah. Namun bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Bukankah kita semua yang ada di sini telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 13 abad yang lalu? Bukankah kita semua yang ada di sini tidak pernah duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita semua yang ada di sini tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita semua yang ada di sini tidak pernah mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun apakah ada kerinduan di hati kita? Apakah kita pernah merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita membayangkan hidup kita nanti di akhirat tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah min dzalik. Pernahkah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya kita lebih kenal kepada orang-orang yang sering lewat di HP kita? Kita lebih mengenal kepada artis-artis yang kita lihat di HP kita. Kita mengikuti perjalanan masa kecil mereka. Kita tahu perjalanan kesuksesan mereka.
kita tahu kebiasaan-kebiasaan mereka, kita tahu cara mereka berlibur, kita tahu bagaimana mereka untuk mensukseskan diri di dunia ini. Namun kita tidak pernah tahu bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu dan tidak pernah membaca sejarah bagaimana cara Nabi Muhammad makan. Kita tidak pernah membaca bagaimana cara Nabi Muhammad berjalan. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana cara kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ia menjadi makhluk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita pernah merenungkan hal-hal seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Maka orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya sendiri, melebihi orang tuanya sendiri, melebihi anak-anaknya sendiri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahibba min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka tidaklah kalian semua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan seseorang yang beriman dengan sempurna, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi orang yang paling kalian cintai, lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, lebih kalian cintai daripada orang tua kalian sendiri, lebih kalian cintai daripada anak-anak kalian sendiri, lebih kalian cintai daripada semua orang di muka bumi ini. Maka orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka orang tersebut adalah orang yang telah beriman kepada Allah dengan sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan kepada Nabi Muhammad, bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat ini akan datang? Kata orang Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pertanyaan ini, Nabi Muhammad bertanya balik kepada orang Arab Badui, mengatakan, "Ma'a'attalah?" Apa yang engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat itu, wahai orang Arab Badui, sehingga engkau jauh-jauh datang kemari ke majlisku untuk bertanya kapan datangnya hari kiamat itu, wahai orang Arab Badui, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui itu menjawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amantu billah wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatullah wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Arab Badui tersebut menjawab, aku akan bermodalkan menyambut hari kiamat itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bermodalkan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai nabinya, engkau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar jawaban orang Arab Badui tersebut, Nabi Muhammad bersabda, al mar'u ma'aman ahaba, yaitu seseorang nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya, nanti akan dibangkitkan dengan orang yang dicintai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka semoga kita semua yang ada di sini termasuk daripada orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.